Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar? Sehat? Keluarga di rumah bagaimana? Alhamdulillah. Sekarang kita di pertemuan kedua pelaksanaan bimbingan dan konseling, kita akan menyampaikan atau menggali materi terkait dengan potensi diri, ya. Oleh karena itu, terlebih dahulu sebelum kita mulai pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kiranya apa yang kita hajatkan nantinya kalian bisa menjadi orang sukses dunia maupun akhirat. Kepada salah satu siswa mohon untuk dipandu pimpin doa, silakan Tamrin. Baik, sebelum saya lanjut ke materi nanti, terlebih dahulu saya akan memeriksa absensi untuk kelas 10 Teknik Komputer Jaringan A. Dari jumlah siswanya 35. Berapa orang yang tidak masuk, Nak? Ada sekitar 5 orang ya. Atas nama Kamal masuk ya. Indri Rahmawati, izin kemana, Nak? Ini sakit, semoga lekas sembuh ya. Luna sakit. Terus Muhammad Najhan Al-Farabi, informasi ada? Tidak ada, berarti tanpa keterangan ya. Repa Nabila Putri, sakit. Zulkarnain, izin ya? Ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, dan yang izin semoga bisa besok masuk kembali ke seperti biasa, Nak ya. Kita lanjut ke materi yang harus kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan bimbingan konseling. Ada 7 jurus bimbingan konseling itu. Yang pertama menggali potensi. Yang kedua ada menggali situ mengelola emosional. Nah, yang kedua ini, namun yang pertama Pak Guru akan sampaikan terkait dengan potensi yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Bisa memperhatikan nanti di tampilan slide di proyektor. Kenali potensi diri, ya. Ada yang tahu apa itu potensi, Nak? Gimana? Keahlian. Ini kita menggali potensi. Potensi keahlian itu bagus. Ada lagi? Bakat, minat. Terus? Ada lagi, Nak? Mengenali potensi diri pada siswa, SMK mencangkup pemahaman aspek potensi diri, intelektual, sosial, emosional, fisik, dan kreatif. Cara mengenali potensi melalui refleksi diri dan observasi, cara mengenali potensi melalui refleksi dan observasi, ya. Contohnya seperti apa? 1. Strategi pengembangan seperti mengikuti kegiatan magang. Ada yang paham magang? Misalkan begini, Nak. Kalian sekarang di posisi kelas 10 sedang mempelajari dasar-dasar kompetensi keahlian di bidang jurusannya tersebut. Seperti DKK 1, DKK 2, DKK 3. Ya. Nanti ketika tamat dari naik kelas ke kelas 2 akan berubah mata pelajarannya. Yang tadinya DKK menjadi KK, kompetensi keahlian. Ya.
Mengikuti kegiatan magang serta manfaat mengetahui potensi diri, yaitu meningkatnya motivasi dan membantu menentukan tujuan karir. Misalkan Olivia masuk nggak? Nggak masuk, ya. Nak Tamrin, ya. Di situ tujuan karir, menentukan tujuan karir. Apakah sekarang Nak Tamrin sudah memiliki arah atau tujuan untuk menentukan arah karirnya ke depan ketika tamat dari SMK nanti? Sudah, seperti apa Nak? Bisa dicontohkan? ingin kerja di Jepang di bidang keahlian komputer dan jaringan, ya. Amin, semoga terkabulkan. Silakan Nak, apa potensi tujuan karirnya? Sudah menentukan tujuan karirnya enggak? Sudah, seperti apa? Bisa dicontohkan? Ke Jepang juga, Masya Allah, ya. Semoga terkabulkan, amin. Coba Nak Bayi, apa tujuan karirnya sekarang? Sudah tertata enggak? Sudah terarah enggak sekarang? Udah ada gambaran gitu Nak? Belum ada, ya. Masih bingung dengan tentuan tujuan karirnya. Coba ada lagi? Coba Side, Nak Kamal, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di jurusan apa Nak? Yang berkaitan dengan komputer dan jaringan. Kalau Pak Guru memberikan solusi, Pak Guru ingin memberikan gambaran, Nak Kamal nanti lanjutnya ke cyber security. Itu yang masih langka di lapangan di dunia usaha dan dunia industri, baik itu dari pemerintahan, di Menteri Pertahanan, di perbankan, ya. Apa tugasnya untuk cyber security? Yang pertama, menjaga hacker-hacker yang kurang ajar, yang ngebobol data orang, ngambil uang nasabah. Itu tujuannya Nak, ya. Tujuannya nanti kalau mau melanjutkan yang sesuai dengan jurusan yang diambil sekarang, ya. Lanjut. 1. Apa itu potensi diri? Ada yang bisa? Coba bacakan. Silakan. Ya, dari situ aja nggak apa-apa. Berdiri dah. Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang terpendam dalam diri seseorang yang mengetahui sepenuhnya, alami, kecerdasan, karakteristik kepribadian, minat, nilai-nilai, dan kemampuan. Kasih aplaus. Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang terpendam dalam diri seseorang yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, meliputi bakat, ya, terus kecerdasan, karakteristik, minat, nilai-nilai, dan kemampuan fisik yang masih belum tergali. Ada yang bisa mencontohkan? Silakan. Ya. 2. Jenis-jenis potensi diri. Potensi diri dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, ya, antara lain kemampuan akademis, logika, dan analisis. Yang pertama di situ kreatif, kedua sosial, ketiga emosional, keempat fisik, ya. Terus itu yang keempat itu ya, ada 4 macam tadi. Yang pertama kreatif. Coba yang bisa menjabarkan pengertian dari kreatif. Silakan. Bakat dalam bidang seni, musik, menulis atau menciptakan hal-hal baru. Ada yang senang musik di sini, Nak? Musik apa? Musik drum, gitar. Gitarnya mainnya apa? Melodi, ritme, bass. Ritme. Alhamdulillah ya. Ternyata cerdas juga. Ya. Terus
menciptakan hal-hal yang baru, misalkan menjadi penyair, menciptakan lagu seperti artis-artis yang papan atas, seperti Ian Kasela, grup band Raja, musisi. Ada yang pernah di sini menciptakan lagu, narasi-narasi sesuai dengan kehidupan yang kita lalui atau yang kita jalani? Nggak ada? Semoga ada ya nanti yang memiliki kreativitas yang masih terpendam dalam dirinya. Amin. Selanjutnya, sosial kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memimpin, dan mengorganisasikan. Organisasi yang seperti apa yang dimaksud? Nah, apakah organisasi siswa intrasekolah itu termasuk dalam potensi? Termasuk. Kenapa dikategorikan termasuk dalam organisasi? Yang pertama, di situ belajar berorganisasi, bagaimana caranya mengutarakan pendapat, bagaimana cara memprogramkan suatu kegiatan untuk menuju tujuannya. Ya, nah ya. Selanjutnya, emosional, kesadaran diri, pengelolaan, dan empati. Pengelolaan berarti mengelola. Empati, ada yang tahu empati enggak? Perasaan yang kayak gimana? Gimana? Angkat tangan. Perasaannya kayak gimana empati? Kalau simpati memiliki kepedulian, kalau empati perasaannya begitu sangat mendalam. Ya, lanjut. Fisik, kesehatan, kemampuan olahraga, keseimbangan, dan koordinasi motorik. Siapa yang sering jogging? Jogging. Ketika dalam kondisi sedang ngantuk atau sedang pusing, ketika beraktivitas keluar keringat, apa yang dirasakan dalam organ tubuhnya? Nah? Bugar? Apa semakin letih? Bugar. Ya, sepakat. Ada lagi yang senang main badminton? Senang. Nah, ketika setelah main badminton, apa yang dirasakan dalam organ tubuhnya? Senang. Nah, lebih aktif ya, proaktif dalam mengikuti kegiatan di latihan fisiknya ya. Terus yang senang main catur, yang putri, ya main catur melatih motorik otak, ya. Ayo, yang senang main catur dulu. Apa senangnya? Nggak ngerti main catur, sama Pak Guru juga nggak ngerti, ya. Kita lanjut ya. Ada 3 cara mengenali potensi diri siswa, dapat mengenali potensi diri melalui 1. Siapa yang bisa? Merefleksikan diri, memahami minat, bakat, kelebihan, dan kelemahan diri secara jujur. Misalkan, ya, baik ketika Bapak Ibu gurunya masuk, memberikan pembelajaran di dalam kelas, dipaparkan materi, penyajian materi, beberapa slide yang ditampilkan, lalu pada akhirnya ada tugas yang akan dikerjakan. Namun ketika diberikan tugas, nak baik tidak memahami apa penjelasan dari Bapak Ibu gurunya di depan kelas. Ya. Dan nak baik tidak mau jujur. Ya. Seandainya dia jujur, maka sesuai dengan merefleksikan diri. Ya, merefleksikan diri di mana titik kelemahannya dalam menerima pembelajaran dari Bapak Ibu gurunya ketika nak baik tidak memahami materi atau tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya. Next, lanjut. Ada yang bisa bantu nomor 2? Ya, observasi dan uji coba, mencoba berbagai kegiatan ekstrakurikuler, organisasi magang, dan perlombaan untuk menguji kemampuan. Ada yang memahami, nak? Misalkan sekarang,
Ibu baik ya memberikan materi pembelajaran di mata pelajaran IPAS. Lalu kalian diberikan materi ya, dijelaskan detail sesuai dengan petunjuknya. Setelah itu ada refleksi di situ, diberikan tugas. Ketika kalian diberikan tugas, kalian memahami atau tidak? Gimana? Menguji kemampuan. Ya, itu maksudnya. Ketika sudah diterangkan oleh ibu guru baik, ya, materi pembelajaran tentang IPAS, lalu kalian diuji coba kemampuannya, sejauh mana kemampuan penyerapan materi yang disampaikan oleh ibu gurunya, ya. Terus, bila mana yang dikatakan magang? Ada yang paham magang? Magang? Magang misalkan kalian tamat SMK, ya. Kalian memiliki kemampuan di komputer dan jaringan, bagian jaringan. Ada LAN, WiFi di situ, modem, ya. Ada yang tanpa kabel, ada yang menggunakan kabel, ya. Nah, ketika kalian tamat SMK menerima ijazah, kalian daftar ke Telkomsel, ya, di bagian jaringan. Kalian diterima magang selama 3 bulan, ya. Ketika di situ kalian dilihat, diberikan penilaian oleh bagian pimpinan di dunia usaha dan di dunia industri, maka bagaimana keaktifannya, kerajinannya, bagaimana kepedulian dan kemauannya, loyalisnya kepada semua tim karyawan yang ada di instansi tersebut, ya. Kalau kegiatan ekstrakurikuler ini di bagian mana dia? Apakah akademik atau non akademik? Nah, kenapa dikatakan non akademik? Bisa dijelaskan? Berinteraksi di luar ruangan. Kasih hapus. Ya, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Ya. Ekstrakurikuler itu pembelajarannya ya kebanyakan di luar ruangan, interaksi non akademiknya. Kalau yang akademiknya seperti apa, nah? Ada yang bisa? Yang akademiknya? Non apa? Yang akademiknya pembelajarannya ketika kita berada di dalam kelas, berupa mata pelajaran IPA, IPS, matematika, sejarah, kompetensi keahliannya, TKJ, sejarah lagi, mulo, bahasa Inggris, bahasa Sasak, bahasa Bali, bahasa Sumbawa, tergantung lingkungan tempat kita tinggal. Ya, nah ya. Kita lanjut ke yang ketiga. Diskusi. Berdiskusi dengan guru BK, orang tua, alumni, atau ahli di bidang tertentu untuk mendapatkan masukan dan wawasan. Ada yang pernah mencoba, nak? Misalkan, Pak, saya ingin bercerita. Saya ingin menjadi TNI. Saya ingin menjadi polisi, poluan, kuat. Bagaimana kira-kira potensi saya, Pak Guru? Bu Guru, bisa enggak? Akan dites, diberikan selebaran, tes psikologi. Arah kemampuan psikologi atau IQ-nya lebih cenderung kemana? Ada penjurusan di situ nanti ya, tergantung dari hasil tes psikologinya. Ya, nak ya? Terus berkonsultasi dengan orang tua. Pernah enggak anak-anakku semua di kelas 10 TKJA ini bercerita kepada orang tua atau berkonsultasi? Bapak, Ibu, besok ketika saya tamat SMP akan masuk ke SMK, akan masuk ke SMA. Tujuannya kalau masuk ke SMA bisa langsung masuk ke perguruan tinggi. Tujuannya kita kalau masuk ke SMK kita langsung bisa kuliah, bisa langsung bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuan kita. Ya. Yang keempat, bimbingan. Mengikuti konseling atau program pengembangan diri di sekolah. Adakah yang pernah konseling?
Konseling itu banyak macam, nah ada konseling individu, konseling kelompok. Kemarin di kelas ini pernah konseling nggak? Ketika sama siapa? Sama Bu Tata, sama Pak Wawan, ya kita saling bercerita, menyelesaikan mencari permasalahan, akar mulanya dari mana, dan langsung kita memberikan solusi pemecahan masalah tersebut. Misalkan Tamrin, ya Pak, saya dicalonkan sebagai ketua OSIS. Bagaimana kira-kiranya Pak? Dia datang ke ruang BK berkonsultasi. Kita berikan dia konseling. Ya, manfaat mengikuti kegiatan atau sebagai calon ketua OSIS ketika terpilih nanti bisa mengikuti atau berorganisasi di lingkungan sekolah. Ya, manfaatnya seperti apa, Nak? Ada yang bisa menjelaskan? Manfaat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kegiatan OSIS, berorganisasi. Hal-hal yang seperti menyusun kegiatan acara, ya. Kasih aplaus untuk kami. Terus, next, lanjut. 4. Strategi mengembangkan potensi diri. Setelah menggali potensi, siswa dapat mengembangkan melalui 1. Pemberian tugas menantang, maaf ya. Pemberian tugas menantang. Mengerjakan tugas yang sesuai dengan minat dan menantang kemampuannya. Ada yang seperti ini, nomor 2. Ketika diberikan tugas sama bapak ibu gurunya, dia merasa tertantang. Saya harus bisa. Pernah enggak? Merasa dalam dirinya. Saya juga pernah ditantang. Bukan menantang, ya. Ingat ya, ditantang dan menantang. Potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita uji coba. Ya. Terus pengembangan keterampilan. Keterampilan ini seperti apa, Nak? Misalkan temanmu ya memiliki keterampilan LKBB-nya, latihan ketangkasan baris berbaris, kelihatan tegap, sangar, dan melatih mental di situ, ya, dan berani mengambil keputusan ketika dalam mengalami hambatan-hambatan yang berkaitan dengan antara iya dengan tidak dalam keputusan yang diambil, berat dengan tidaknya, ya. Berikutnya, mengikuti pelatihan dan kursus untuk mengasah keterampilan yang relevan dan dengan potensi. Tadi Nak Tamrin sama Nak Putri, ya, ingin ke Jepang ya, Nak ya? Ke Jepang juga, ya. Kalau kita ke Jepang kan butuh bahasa. Apakah sudah bisa? Lagi kursus. Di mana kursusnya, Nak? Kursus saja di sekolah memfasilitasi. Nggak ada kan di sekolah, ya. Penggagasnya Pak Munawir. Ya, silakan mengikuti, Nak. Jangan ragu-ragu. 1 minggu sekali, 1 hari Sabtu kalau nggak salah. Ya. Terus, kalau kita mau ke Jepang, otomatis kita harus kursus. Ya, berlatih dengan tutornya. Belajar berkomunikasi dasar. Kalau Pak Guru ya jelas nggak bisa bahasa Jepang, ya, bahasa tanah tepung baru bisa, ya, di situ. Nah, terus kalian rata-rata memiliki gadget, tahu gadget nggak? HP, handphone, ya. Kalau kalian punya HP, silahkan untuk mendownload Google Translate, cari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Kalian belajar di situ, autodidak, belajar secara mandiri. Insya Allah kau bisa, nggak? Tidak perlu kursus. Kursus itu ketika kalian sudah memiliki kemampuan dasar, ketika kursus, latih yang kau miliki tersebut. Maka itu baru tahapannya. Ya, semoga terkabulkan nanti, Nak. Berpartisipasi dalam organisasi.
Ya, ini tadi sudah kita singgung, ada OSIS ya, itu paskib. Ada lagi yang ikut ekstra non akademik ya, di bidang apa nak? Futsal, terus ide Kamal, nah, paskib, ide paskib. Nah, kebanyak paskib. Sepak bola ada enggak? Pramuka. Ada lagi yang pencinta alam? Siswala ada? Ada, alhamdulillah. Nah, baik ikut paskib. Belum, ya disegerakan ikut kegiatan tambahan di sekolah nak ya. Aktif dalam kegiatan organisasi, melatih kepemimpinan dan kemampuan sosial, memanfaatkan praktik kerja industri, prakrin. Pak, prakrin itu apa? Ada yang sudah paham sini? Prakrin atau PKL, praktik kerja lapangan. Ada yang sudah paham? Misalkan gini nak, nanti sudah belajar dari kelas 1, 2. Ya, kalian dilatih sesuai dengan kejuruan. Kabel yang dipasang, bongkar CPU, jaringan mana yang akan kita hubungkan. Ketika kelas 3 nanti, kalian akan dilepas ke Dudi. Tahu Dudi tidak? Dunia usaha dan dunia industri. Ya, kalian PKL itu kalau mengacu pada peraturan pemerintah pendidikan itu selama 6 bulan. Tetapi sekolah menyepakati pelaksanaannya selama 4 bulan. 1 bulan untuk pembekalan, 1 bulan untuk pelaporan, 4 bulannya untuk kalian berada di dunia usahanya. Ya. Menggunakan kesempatan magang untuk belajar, berinteraksi dengan dunia kerja dan membangun jejaring. Ada yang tahu jejaring? Bukan jaring laba-laba nak ya. Jejaring itu hubungan. Misalkan masuk ke dunia usaha di PT Telkom Axiata ya, atau XL Axiata. Telkom itu milik Indonesia. BUMN. Jejaring. Kalian masuk ke perusahaan tersebut, menghubungkan jejaring. Kalian jejaringnya itu antara bagian resepsionis, bagian teknisi, bagian admin, kalian hubungi. Kalian berinteraksi di situ, membangun jejaring. Bagaimana caranya supaya kalian mendapatkan ilmu? Ya, hubungan misalkan ini bosnya, pimpinan perusahaan. Ini bagian teknisinya, ini bagian resepsionisnya, ya, bagian adminnya. Nanti suatu saat saya akan datang ke beliau berkonsultasi. Bagaimana tindakan selanjutnya terkait dengan PKL yang kita hubungkan. Setelah itu beliau menyarankan kita ke pemimpin. Pemimpin menyarankan bagian teknisi. Setelah teknisi baru bagian administrasinya. Ya, itu membangun jejaring. Ya. 5. Manfaat mengenali potensi diri. Sebutkan manfaatnya, nak. Ada yang bisa? Silakan. Jangan takut. Mari sini kita sama-sama belajar. Jenuh ya? Jenuh. Kalau jenuh, kita berikan refleksi sedikit lah. Siap-siap ya. Tangan ke atas. Karena ini udah perenggangan sedikit, biar nggak kaku ya. Kaku, tangan ke atas. Sebelah kanan, jari 5 dalam keadaan dirapatkan. Ikutin gerakan yang tunggu sebentar ya. Ada kesalahan teknis. Silakan tangan ke atas, ratakan ya. Yang salah hati-hati, kita kasih hapus nanti ya.
Bisa dilatih tuh. 2, 3, 0, 4, 5, 2, 0, 1. Kesempatannya ya, melatih otak ya. Pegal nggak? Pegal. Kita lanjut ya. Lagi sedikit. Manfaat mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri akan membawa banyak manfaat bagi siswa dan siswi yang berada di bangku sekolah. 1. Meningkatkan motivasi, siswa lebih termotivasi dalam belajar dan mengembangkan diri, ya. Meningkatkan kesadaran diri, memahami diri sendiri lebih baik, termasuk kekuatan dan kelemahan, ya. Membantu menentukan tujuan hidup, memudahkan siswa untuk memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Tadi Nak Kamal, jalur ketika mau lanjut ke perguruan tinggi, jalur mana yang akan diikuti Pak? Ada 3 macam. Ada SMBT, SMBP, bidik misi, dan ya 3 itu ya. Jalur 4 sama umum. Rencana mau ngikuti jalur mana Nak? Dari keempat tersebut. Bidik misi itu siswa yang berprestasi. SMBT itu seleksi mahasiswa jalur prestasi. Terus jalur tes sama jalur umum. Ya. Nah, mana yang dipilih tersebut? Nah, jalur prestasi lewat bidik misi. Terus ada kip kuliah di situ nanti juga. Ya. Membantu menentukan tujuan hidup, memudahkan siswa untuk memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai. Sudah tadi ya ada contoh Nak Kamal ya. Pak, kenapa Kamal-Kamal aja Pak? Kenapa enggak saya? Ya. Kenapa enggak Tamrin? Kenapa enggak Bayi? Ya. Meningkatkan kinerja akademis dan profesional, memaksimalkan potensi diri, dapat meningkatkan prestasi di sekolah dan dunia kerja. Ada yang bisa menjelaskan? Yang terakhir, meningkatkan kinerja akademis dan profesional, memaksimalkan potensi diri, dapat meningkatkan prestasi di sekolah dan di dunia kerja. Akademis. Sekarang ketika kalian berada di sekolah ini, kemampuan apa namanya? Kalian berlatih. Kemampuan akademis. Yang dikatakan profesional itu seperti apa, Nak? Profesional itu misalkan siswa datang ke sekolah tepat waktu, keluar main. Datang ke sekolah tepat waktu, belajar dari jam pertama sampai jam kelima, baru keluar main. Gunakan belajar untuk belajar, gunakan keluar main untuk keluar main, ya. Untuk kegiatan beribadah di jam-jam tertentu yang sudah dijadwalkan, ya. Itu baru profesional menghadapi jadwal yang kita miliki. Misalkan Tamrin, ya, jam keluar main digunakan belajar, jam belajar digunakan keluar main. Profesional nggak? Profesional, ya. Memaksimalkan potensi diri, dapat meningkatkan prestasi. Nah, itu temannya, ya, Nak Putri, dia memaksimalkan dirinya, mengikuti kegiatan paskib, ya. Kenapa? Paskib itu panas-panas Pak, lelah, keluar keringat, nggak pakai topi, nggak pakai kacamata, di bawah terik panas matahari. Tetapi dia lebih sehat daripada orang yang tidak bergerak atau beraktivitas. Benar tidak? Benar nggak? Makanya anak-anak sekarang ya di zaman Gen Z itu harus banyak beraktivitas yang bisa mengeluarkan keringat. Kalau kalian kelamaan menggunakan gadget, kelamaan menggunakan ponsel, apa yang akan terjadi dalam tubuh kita? Pusing, ya. Terus apa lagi? Tangan kaku, stroke. Ini ada yang terjadi, stres, ya. Bangun tidur yang dicari HP, sebelum tidur HP,
Ya kan? Pantas enggak? Pantas. Tolong memanfaatkan ponsel sebaik mungkin ya. Nah, kesimpulan potensi yang Pak Guru paparkan tadi dapat disimpulkan kemampuan, bakat, dan kekuatan yang ada dalam diri siswa yang dapat dikembangkan melalui program studi praktis, praktik, kerja lapangan atau PKL, kompetensi, dan bimbingan karir untuk membentuk diri menjadi individu yang mahir, percaya diri, dan siap memasuki dunia kerja sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh individu orang tersebut. Ya. Nah, karena sudah panjang kalam, Pak Guru paparkan terkait dengan potensi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua terkait dengan potensi. Ya. Kalau memang tidak ada, nak, bisa kita akhiri. Ya. Kita akan lanjut pada minggu depan di mata pelajaran bimbingan kanseling. Nantinya kita lanjut ke materi mengelola emosional individu orang tersebut, ya. Oleh karena itu, nak, karena sudah habis materi dari pengembangan potensi, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh temannya kalian, Nak Tamrin. Kami silahkan, Nak. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Terima kasih.